Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas 8 saham investasi milik Pak Lo Keng Hong guys ya. Lalu kita pun akan membahas prediksi dividennya. Tapi sebelum mulai ya, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Jadi video ini bersifat informasi dan juga edukasi. Oke guys, kita akan lanjut ya untuk lebih mengenal lagi siapa sih sosok Lo Keng Hong ini. Nah, jadi Pak Lo Keng Hong adalah investor legendaris yang ada di Indonesia. Beliau pun dijuluki sebagai Warren Buffett-nya Indonesia ya, karena mampu bertahan di bursa saham di Indonesia. Jadi kita akan mengenal 10 filosofi investasi ala Lo Keng Hong. Yang pertama adalah beli saham sama dengan kita membeli bisnis. Jadi kita harus tahu ya saham apa yang kita beli guys. Lalu yang kedua adalah belilah saham dengan fundamental yang bagus, di mana profitnya besar, dan sahamnya juga tumbuh, dan juga perusahaannya ini memiliki manajemen yang berintegritas. Lalu kita lanjut guys ya, yang ketiga adalah membeli saham bagus di harga murah, atau beli saham Mercy harga kijang, agar margin of safety-nya itu besar, high gain dan juga low risk gitu. Jadi kita pun memang sering sekali membahas saham-saham ya, berapa sih harga wajar saham, lalu berapa margin of safety-nya. Jadi silakan teman-teman subscribe channel Invest Saham ini biar teman-teman nggak ketinggalan informasi menarik dari channel Invest Saham. Oke guys, kita lanjut yang keempat adalah sabar, di mana sebagai seorang investor kita harus memiliki rasa sabar untuk menunggu agar investasi kita itu bertumbuh. Lalu yang kelima adalah uang bekerja ketika kita tidur atau pasif, di mana tujuan membeli saham memang untuk investasi, dan investasi ini adalah untuk menambah kekayaan kita, di mana kita tidak perlu bekerja. Lalu yang keenam adalah hindari kita membeli saham menggunakan hutang, karena itu akan sangat berbahaya, dan investasi saham pun memang sangat berfluktuatif gitu. Lalu yang ketujuh adalah hidup hemat dan juga sederhana. Yang kedelapan, bertindak ketika muncul kesempatan emas dan punya nyali saat orang lain takut ya, dimana kita harus bisa membeli saham ketika kinerjanya bagus tapi harganya murah gitu, atau harganya masih di bawah atau bahkan turun ya. Jadi kita harus punya nyali untuk bisa beli ya di harga murahnya gitu guys. Lalu yang kesembilan adalah horizon investasi jangka panjang ya, di mana investasi jangka panjang ini bisa memaksimalkan keuntungan investasi kita. Yang 10 adalah be independent, di mana kita jangan mudah ikut-ikutan orang lain ya, di mana misalkan orang lain bilang saham A bagus, saham B bagus, tanpa kita analisa kembali, kita ikut-ikutan beli saham itu. Jadi tetap ya harus kita analisa kembali. Oke guys, jadi saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BNGA ya, atau Bank CIMB Niaga, di mana ini masuk dalam sektor perbankan, dan di tahun 2023 ini harga sahamnya sudah memiliki kenaikan 44,92% ke harga 1.710 guys ya. Kita akan lihat dari sisi valuasi dan juga kinerja saham BNGA, di mana price to earning ratio 6,58 kali dan price to book value-nya 0,91 kali ya. Jadi dari sisi valuasi ternyata saham BNGA ini masih sangat murah. Dengan market capital 42,9 triliun, ternyata kinerja keuangan saham BNGA ini dari tahun ke tahun selalu mengalami kenaikan, di mana di tahun 2021 ya secara annualize pendapatan bersihnya itu mencapai 4,1 triliun, di tahun 2022 naik menjadi 5 triliun, dan di tahun 2023 juga mengalami kenaikan menjadi 6,5 triliun guys. Lalu kita akan lanjut ya melihat pembagian dividen saham BNGA ya, di mana saham BNGA ini ternyata rutin membagikan dividen. Meskipun ada beberapa tahun yang memang tidak bagi dividen, tapi sejak 2018 BNGA sudah mulai rutin kembali membagikan dividen. Lalu kita akan lihat prediksi dividen saham BNGA ya, dengan dividen payout ratio berkisar 55 sampai 60% dari laba bersih dibagikan sebagai dividen, maka dividennya berkisar 143 sampai 156 rupiah per lembar sahamnya, dan dividen yield-nya di sini juga cukup tinggi ya, 8 sampai 9%. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada Bank OCBC NISP dengan kode saham NISP, di mana NISP juga mengalami kenaikan di tahun 2023 ini sebesar 52,70% ke harga 1.130 guys. Lalu kita akan lihat ya dari sisi valuasi price to earning ratio
6,40 kali dan price to book value-nya 0,72 kali. Memang Pak Lo Keng Hong ini sering sekali ya membeli saham dengan valuasi yang masih murah. Lalu kita lihat market capital saham OCBC NISP 26 triliun. Ya, jadi kita lihat di sini untuk pendapatan ya, kinerja pendapatan bersihnya ternyata dari tahun ke tahun pun mengalami kenaikan. Ya, dari 2,5 triliun di tahun 2021 naik menjadi 3,3 triliun guys di tahun 2022. Dan di tahun 2023 ini diproyeksikan akan naik lagi mencapai 4 triliun. Kita akan lanjut melihat ya pembagian dividen saham NISP ya, di mana saham NISP ternyata baru rutin bagi dividen sejak tahun 2022 lalu. Lalu prediksi dividen saham NISP ya, dengan dividen payout ratio 40-50% dari laba bersihnya, maka dividennya mencapai Rp71-Rp89 per lembar saham dengan dividen yield 6-8%-an guys. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya, ada ABM Investama dengan kode saham ABMM. Nah, untuk ABMM ini masuk ke dalam sektor minyak, gas, dan juga batu bara, dan masuk juga ke dalam indeks syariah. Di tahun 2023 ini, ABM Investama mengalami kenaikan 4,29% ke harga 3.400 ya. Lalu kita lihat dari sisi valuasi, price to earning ratio 2,01 kali, sedangkan PBV-nya 0,86 kali. Kalau misalkan kita lihat ya dari sisi valuasi, ternyata ABM Investama ini sangat murah ya, dan juga lumayan cukup profitable dilihat dari price to earning ratio-nya. Lalu kita lihat dari sisi net income atau laba bersih saham ABM Investama, di mana ABMM ini ternyata juga mengalami kenaikan laba bersih dari tahun ke tahun. Ya, dengan market capital 9,3 triliun, ABM Investama berhasil mencatatkan laba bersih 2,1 triliun di tahun 2021. Lalu naik ya di tahun 2022 mencapai 4,2 triliun, dan ternyata di tahun 2023 diproyeksikan akan kembali naik guys, laba bersihnya menjadi 4,6 triliun. Kita lanjut ya guys ya, melihat pembagian dividen saham ABM Investama, di mana ABMM ini juga rutin bagi dividen guys. Sejak tahun 2019, ini rutin membagikan dividen kembali ya, sejak beberapa tahun lalu memang tidak membagikan dividen. Lalu kita lihat ya prediksi dividen saham ABMM di sini dengan dividen payout ratio berkisar 30-40%, maka dividennya antara Rp509 sampai Rp679 per lembar saham. Dan dividen yield-nya kita bisa lihat di sini lumayan cukup besar guys ya, antara 15% sampai dengan 20%. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada Cevin atau Kelipan Finance Indonesia, dan Cevin ini masuk ke dalam jasa pembiayaan atau sektor finance. Selama 2023 ini ternyata Cevin mengalami kenaikan 66,12% di harga 505 guys untuk saat ini. Kita lihat dari sisi valuasi, price to earning ratio 2,10 kali, sedangkan price to book value 0,37 kali. Ya, dimana kita lihat di sini ternyata valuasi Cevin juga sangat murah. Lalu kita lihat dengan market capital 2 triliun, Cevin ini mampu menorehkan laba bersih sebesar 311 miliar di tahun 2022, dan di tahun 2023 diproyeksikan akan kembali naik guys menjadi 957 miliar. Kita lanjut ya melihat pembagian dividen saham Cevin atau Kelipan Finance, di mana Cevin ini baru saja membagikan dividen kembali di tahun 2023 ya. Berarti sudah cukup lama absen tidak bagi dividen sejak tahun 2013. Kita lanjut melihat prediksi dividen saham Cevin, di mana dividen payout ratio-nya berkisar 50-80% dan dividennya Rp120-192 per lembar saham. Dan dividen yield-nya di sini juga diproyeksikan akan cukup tinggi ya, berkisar 24-38%. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada GJTL atau Gajah Tunggal Tbk, di mana GJTL ini masih dipegang oleh Pak Lo Keng Hong ya, masuk ke dalam sektor otomotif dan juga komponen otomotif, dan masuk ke dalam indeks syariah juga. Untuk GJTL ternyata di tahun 2023 ini mengalami kenaikan 57,52% ke harga Rp890 per lembar sahamnya. Kita lihat dari sisi valuasi, price to earning ratio-nya 3,33 kali, sedangkan untuk price to book value 0,39 kali. Lalu kita lihat dari sisi market capital 3,1 triliun,
berhasil menorehkan laba bersih ya. Di tahun lalu sempat merugi guys, di tahun 2022 lalu merugi 181 miliar, sedangkan di tahun 2023 ini ternyata saham GJTL bisa membalikan keadaan ya dari kerugian di tahun 2022 menjadi keuntungan di tahun 2023 ini. Dan diproyeksikan keuntungannya mencapai 932 miliar guys. Angka yang sangat tinggi guys ya. Kita lanjut ke dividen saham GJTL, di mana saham GJTL ini membagikan dividen ya dari tahun 2010, tapi memang beberapa kali absen tidak bagi dividen ini karena kondisi keuangan GJTL sempat merugi. Kita lanjut melihat prediksi dividen saham GJTL ya. Dengan dividen payout ratio 20-30%, maka dividennya berkisar 54-80 rupiah per lembar sahamnya dengan dividen yield 6% sampai dengan 9%-an. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada saham ANJT, Austindo Nusantara Jaya Tbk. Masuk ke dalam sektor makanan dan juga minuman dan masuk juga ke dalam indeks syariah. Untuk ANJT di tahun 2023 ini mengalami kenaikan harga saham 5,93% ke harga 715. Lalu dari sisi valuasi, price to earning ratio-nya 190 kali, sedangkan price to book value masih murah ya 0,37 kali. Dengan market capital 2,3 triliun, ya net income atau laba bersih yang bisa diraih oleh ANJT di tahun ini ternyata lebih rendah guys daripada di tahun-tahun sebelumnya. Di mana di tahun 2021 labanya 571 miliar, di tahun 2022 turun menjadi 339 miliar, dan di tahun 2023 turun lagi ya. Jadi diproyeksikan akan hanya 13 miliar aja. Jadi untuk ANJT ternyata kinerja keuangannya cukup merosot guys ya. Kita lanjut guys ya melihat dividen saham ANJT, di mana saham ANJT ini juga sebenarnya rutin bagi dividen sejak tahun 2014. Meskipun ada beberapa tahun tidak bagi dividen ya, seperti di tahun 2019 dan juga 2020 di saat pandemi. Jadi cukup wajar ya di saat pandemi tidak bagi dividen. Jadi karena kemungkinan di saat pandemi itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang merugi. Lalu kita lanjut ya untuk memprediksi dividen saham ANJT. Jadi diproyeksikan untuk dividennya ya, dividen payout ratio 30-40%. Dividennya cukup kecil guys, karena memang earning per share-nya ini kecil ya. Karena tadi kita lihat kondisi keuangan ANJT ini sedang tidak bagus. Ya, jadi sangat wajar meskipun di tahun depan ANJT tidak bagi dividen itu dikarenakan sahamnya atau perusahaannya sedang merugi. Tuh, guys. Kita lanjut ya ke saham selanjutnya, ada BMTR, Global Mediacom Tbk, masuk ke dalam sektor media dan juga hiburan dan masuk juga ke dalam indeks syariah. Di mana kita bisa melihat bahwa BMTR ini di tahun 2023 mengalami penurunan ya dari sisi harga sahamnya, turun 4,29% dan saat ini di harga Rp268 per lembar saham. Dari sisi valuasi sebenarnya BMTR ini cukup murah dengan PER 6,77 kali dan PBV 0,29 kali. Dengan market capital 4,4 triliun, kita lihat dari sisi kinerja laba bersih, di mana laba bersihnya ternyata terus menurun guys, dari tahun 2021 ya, sampai tahun 2023 ini. Di tahun 2021 labanya 1,3 triliun, di tahun 2022 turun menjadi 1,1 triliun, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 656 miliar. Nah, untuk saham BMTR ini karena belum membagikan dividen ya dan tidak membagikan dividen, jadi saya rasa tidak ada pembahasan untuk prediksi dividennya, guys ya. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada DILD, Intiland Development Tbk. Nah, untuk DILD masuk ke dalam sektor properti dan juga real estate. Dan DILD ini juga masuk ke dalam indeks syariah, guys ya. Kita lihat di tahun 2023 ternyata DILD mengalami kenaikan harga saham 16,17% ke harga Rp194 per lembar sahamnya. Dari sisi valuasi, price to earning ratio 15,11 kali dan dari price to book value-nya 0,38 kali ya, masih terbilang cukup murah nih untuk saham DILD dari sisi valuasi PER dan juga PBV. Lalu kita lihat market capital-nya 2 triliunan dan bisa menghasilkan kinerja dari sisi laba bersihnya yang cukup bagus di tahun 2023 ini. Di mana ternyata di tahun lalu di 2022 DILD sempat mengalami kerugian ya 99 miliar. Tapi di tahun ini ternyata berhasil
ya menorehkan kinerja dan laba bersihnya diproyeksikan akan mencapai Rp133 per lembar. Sorry guys, 133 miliar gitu. Oke guys, jadi gimana guys? Apakah ada saham-saham milik Lokeng Hong ini yang cukup menarik buat teman-teman? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Ataupun ada request dan juga pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel Invest Saham. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.